hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita bersama-sama masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita akan naik pujian masuk ke ruang Maha Kudus. Thank you.
Kami boleh datang Tuhan, hadirat Tuhan, untuk setelah kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau ya Bapa, karena nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus di tempat yang maha tinggi ya Bapa. Kami datang saat ini Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada sore hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ibadah kami yang kami kerjakan pada sore hari ini bukan ibadah yang sia-sia Tuhan. Kami percaya Bapa, kami pulang dari tempat ini membawa berkat, sukacita, kesembuhan, kelepasan, penghiburan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya semuanya itu kami dapatkan hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Berkati kami agar kami Tuhan mampu Tuhan melayani Engkau Tuhan yang apa yang kami miliki ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Bapa supaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai tempat ini, bahkan teramat lebih menguasai hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami hanya tertuju untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan sebelum dan setelah dosa pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus dan kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat duduk. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Sore hari ini kita berkumpul kembali dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Dengan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.
Sambil menunggu kita akan nyanyi Kasih Yesus Lebih Dari Semua. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Terima kasih sekian.
Udah tua. Masih muda, tante, masih muda. Yes. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Oh Betapa Indahnya. Dia
Sungguh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai detik ini. Kami mau amankan pujian ini Tuhan. Kau sekali Yesus, selamanya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami mau tetap setia mengikuti Engkau Yesus. Kami mau tetap setia mengikuti Engkau ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami akan berkemenangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau baik, sungguh Kau sempurna. Tiada Allah lain seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Kristus. Ibu Alina berdoa sebagai kemasuhan dan persembahan yang sudah kita berikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami kata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Kau berikan di hari ini Tuhan, sehingga kami ya Tuhan Kau boleh sertai Tuhan untuk beribadah ya Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pujian sembahnya Tuhan kami berikan ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan kami ingin ya Tuhan untuk tetap memilih-Mu ya Bapa. Karena Engkau ya Bapa, Engkau yang menerangi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh ya Tuhan membaca, mendengarkan ya Tuhan, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu ya Tuhan boleh menerangi setiap masalah yang kami hadapi ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan keluar dari segala masalah dan tetap bersorak-sorai bersama ya Tuhan, sehingga kami boleh menggunakan segala musim kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami dengan percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau juga yang memberikan kesempurnaan dalam kekurangan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Amin. 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 Haleluya. Tuhan, ada sukacita. Tuhan bersyukur kalau saat malam hari ini kita boleh muncul di tengah ibadah tengah minggu ya. Puji Tuhan. Hai Nita, saya kaget ada Nita. Setelah sekian purnama tidak berwujud, baik banget ya. Puji Tuhan. Ibu Suna apa kabar? Saya pikir tadi siapa pakai pizza lihat di CCTV, ternyata Ibu Suna. Puji Tuhan, semuanya ada dalam keadaan luar biasa, boleh muncul di ruangan ini ya dengan sukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, tetaplah memilih untuk bersuka cita ya. Karena Indonesia meraih 2 emas dan 1 perunggu. Dari cabang apa aja coba? Mobil di tahu? Hah? Bulu tangkis sudah lewat. Angkat besi. Satu lagi? Panjat pinang. Panjat tebing. Satu lagi? Perunggu. Apa ya? Saya juga tahu. Badminton. Badminton ya? Bulu tangkis. Oh benar. Oke benar, tapi bukan pas. Perunggu ya. Saya lihatnya pas waktu panjat tebing. Saya kaget, saya pikir itu bukan orang Indonesia. Cepet banget. Kayaknya biasa manjat pohon kelapa deh. Dan pasti kalau dia lomba Agustusan dia pasti menang terus. Saya juga sih.
Tapi ada rasa bangga gitu ya. 2 emas tuh. Kita ada di atas Israel. Bayangkan ya. Lumayan lah 2 emas. Ya, yang menang Amerika. Puji Tuhan, Olimpiade Paris sudah berakhir. Tapi ada rasa kebanggaan yang luar biasa ya. Itu adalah campur tangan Tuhan juga. Indonesia meraih 2 emas dan 1 perunggu. Ya, yang menang dapat berapa Om? 1, 2 miliar. Angkat 6 miliar. Saya mau lah panjang itu. Panjang kelapa. Langsung mendadak ya kayak itu atlet ya. Tadinya jualan siomay atletnya, sekarang buka outlet di seluruh Indonesia. Oh, itu namanya waktu Tuhan bagi mereka bertiga untuk muncul. Siapa yang menyangka? Tidak ada yang tahu. Saya juga tadi yang nggak kenal. Tapi kalau kenal gara-gara mereka dapat medali ya. Waktu saya dan saudara muncul itu nggak ada yang tahu. Betul? Ya. Siapa yang tahu tiba-tiba Ibu Fitri muncul di tempat ini? Dia nggak dijadwal loh. Ini karena Cironi mundur, katanya ada kuliah kerja. Saya berikan tugas ke Ibu Ali. Ibu Ali gendong Sophie dan Sophia, dikasih ke Ibu Fitri. Akhirnya Ibu Fitri muncul di sini dan pasti akan berkelanjutan jadi single di KTM berikutnya. KTM dulu ya Bu ya, nanti baru minggu ya. Amin. Siapa yang tahu minggu depan nanti siapa yang muncul? Apakah Cielisku? Apakah Lolita? Jangan ikut aja nih, jangan nangis nih. Memang itu panjat tebing itu begitu. Kamu lumayan ganteng ya. Tapi nggak tahu dia sudah berkeluarga belum. Tapi ada rasa bangga loh. Kita dapat 2 emas luar biasa. Itu peristiwa yang 2 emas ini dulu dapat ketika Susi Susanti ya. Dan Alam Budi Kusuma udah lama banget saudara. Kita baru dapat lagi 2 emas. Ya, luar biasa ini kasih karunia Tuhan untuk Indonesia muncul di ajang kompetisi Olimpiade dunia. Orang kan sudah siapa itu yang panjat tebing? Siapa itu yang 200 kilo bisa diangkat? Mungkin dia latihannya, kita nggak tahu latihannya loh. Berapa pohon kelapa yang mungkin dia panjat, berapa galon yang tiap hari dia latih, kita nggak tahu prosesnya. Untuk mereka muncul sebagai atlet yang dapat medali emas di Olimpiade, kita nggak tahu waktunya Tuhan itu kapan. Tapi untuk mencapai waktu muncul, saudara dan saya tidak bisa melewatkan yang namanya LATIHAM. Apa cak? Ya, nggak mungkin mereka nggak lakukan, nggak mungkin tiba-tiba dapat kekuatan bisa angkat 200 kilo, nggak mungkin, mustahil. Pasti dari angkat sekilo dulu kan, iya kan? Pasti 2 kilo, 10 kilo, bisa 50 kilo, bisa ngangkat istri sendiri, bisa coba mas saya angkat. Mungkin awalnya istrinya jatuh, nggak juga deh. Akhirnya angkat 100 kilo, terus meningkat lagi 150 kilo, bertahap kan? Dan tiba-tiba dia bisa angkat 200 kilo. Itu namanya dia muncul. Dia jadi terkenal, itu mereka bertiga yang dapat medali. Mendadak muncul. Tapi kita nggak tahu proses latihan yang mereka kerjakan. Mereka mungkin harus bangun pagi, berlatih sampai malam. Tiap hari mereka kerjakan dengan sabar, dengan tekun, latihan. Saya dan saudara sebagai orang Kristen ada juga latihannya. Berdoa. Tiap hari ngantuk-ngantuk, tiap pagi bangun tidur, berdoa, baca firman, baca apalagi baca bilangan. Aduh, itu obat tidur terbaik di dunia. Betul? Kita nggak tahu latihan kita kayak gitu. Baca Alkitab, doa puasa, berdoa. Ini kita lagi latihan ibadah kayak gini. Kita berlatih untuk mendisiplinkan diri. Ketika ada masalah kita melatih kesabaran kita. Ketika ada persoalan itu kita diuji iman kita. Tekun nggak? Setia nggak kita? Itu latihan. Supaya suatu saat ketika Tuhan tiba waktunya untuk saya dan saudara muncul. Munculnya dalam bentuk apa? Engkau bisa bersaksi, engkau bisa jadi berkat, engkau bisa nolong orang, engkau bisa menguatkan orang lain, engkau bisa
persatu hilang. Kenapa? Cuma sebentar. Tapi para atlet ini mereka bertahap latihannya dengan tekun, dengan setia lakukan. Mereka bangun pagi latihan, lari mungkin, mereka panjat mungkin, mereka kemana berlatih, mereka mungkin latihannya ekstrim. Kita nggak tahu. Mereka mungkin nangis, Tuhan capek, ngomong ke pelatih, aduh capek, capek. Tapi tetap mereka latihan. Itu yang harus saya dan saudara kerjakan. Ketika ada masalah, aduh Tuhan, pengen balas dendam, kata Tuhan sabar. Itu latihan. Amin. Kita dapat persoalan sakit penyakit, aduh luncur aja lah, udahlah selesai aja. Kata Tuhan, ayo maju, semangat lagi, ayo bangkit lagi. Itu latihan. Jangan lewatkan yang namanya proses latihan. Kita mau belajar dari beberapa tokoh Alkitab malam hari ini yang dalam kehidupan mereka Tuhan menampilkan mereka sebelum mereka muncul, sebelum mereka tampil, bahasa kerennya showtime, mereka melalui proses yang pertama. Ini sering kita bahas dan tentu saja saya bahas kemarin di hari Sabtu. Kisah cerita Abang Ucup. Boleh kenal Abang Ucup? Oh, kenalnya Abang Asep, tukang bakso. Abang Ucup atau Yusuf, kerennya Yosef, ya. Kejadian 41 ayat 45. Amin, oke. Amin. Gak ada sih rankingnya om. Biasanya dia penyimbang kiri dan kanan. Kejadian 41 ayat 45. Ini nggak muncul beneran apa? Oh nggak mau ya. Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf, Sefanat, Pinea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, padanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, saudara lihat kalau yang bawa kitab dan Alkitab, kalau yang bawa HP lihat di aplikasi HP, jangan nyasar ke WA. Kejadian 41 ayat 45. Fir'aun menamai Yusuf siapa tadi? Zaunat Ba'anea. Zaunat Ba'anea. Nah, demikianlah udah Yusuf apa? Yusuf apa? Demikianlah Yusuf muncul sebagai apa? Kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf muncul sebagai penguasa tangan kanannya Fir'aun. Ketika saudara baca ayat ini, hebat ya. Saudara tahu, sebelum ayat ini hadir, Yusuf melewati berbagai proses latihan. Betul? Saudara tahu sendiri ceritanya. Dia bermimpi, anak 17 tahun yang masih polos, ngasih tahu mimpinya ke saudara-saudaranya, ke orang tuanya, dia malah dibenci. Betul? Dia dapat mimpi, tapi kenyataannya gimana? Dia malah dibenci sama saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Ketika mungkin dalam sumur dia berharap, aduh, ada orang yang nolong saya nggak? Mungkin habis ini saya muncul. Betul? Ketika ada orang yang nolong dia, oh, mungkin ini saatnya saya muncul. Mungkin saatnya mimpi itu jadi kenyataan. Ternyata dia malah dibawa ke rumah tuan Potifar, dijadikan budak, dijual di situ. Digoda sama tante Potif. Tante Potif bilang, yes. Yusuf bilang, no. Tante Potif bilang, yes. Yusuf bilang, no, yes, no. Akhirnya dia dipit, nah jubahnya dirobek, ada bukti. Ini suamiku, masuk penjara. Tapi
Yusuf melewati itu. Latihan demi latihan, proses demi proses, dia tetap pegang janji Tuhan sampai muncul ayat ini. Demikianlah Yusuf muncul sebagai penguasa, ya. Dan seorang anak muda 17 tahun masih polos, belum punya hikmat, apa aja diceritain, gak ada filter, ember, sampai orang lain iri. Dan Yusuf butuh 13 tahun untuk mengikuti latihan dari Tuhan sampai dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Dia berkuasa ketika umur 30 tahun, 13 tahun. Latihan yang harus dilewati oleh Yusuf. Ada saudara di sini yang baru 1 tahun sudah mundur, 2 tahun ikut latihan bersama Tuhan sudah mundur, 3 tahun sudah marah-marah, 4 tahun sudah ke laut. Ya, Yusuf 13 tahun saudara. Ada seorang kesaksian, seorang ibu dia kena virus kanker serviks, ya, atau bahasa kerennya HPV 16, ya, itu kanker serviks. Ya. Dia kena itu, ini tahun lalu dia diagnosa itu, tahun 2023 bulan Oktober dia didiagnosa kena kanker serviks. Dunia seakan runtuh karena ketika dia searching, yang kena kanker ini kalau enggak digerogoti oleh penyakitnya, pilihan kedua pulang kampung. Tapi dia punya staf gembala, suami istri yang mendoakan dia, membangkitkan dia semangat. Ayo, engkau masih punya Tuhan, ayo percaya sama Tuhan. Gak apa-apa ke dokter, gak apa-apa periksa, gak apa-apa, tapi bangkitkan imanmu, katanya. Dia lewat, dia gak mau mundur. Dia semakin setia ke gereja, semakin rajin ikut Tuhan. Dia nangis teriak-teriak ketika dia berdoa mungkin di gereja, ketika dia berdoa di rumah, dia teriak kepada Tuhan. Dia minta Tuhan tolong bisa melewati semuanya. Bulan Agustus kemarin dia keputihan ini banyak banget. Wah, dia pikir ini dia keputihan banyak banget. Wah, udah tamat nih, bentar lagi nih kayaknya saya pulang kampung. Tapi staf gembala yang membimbing dia terus membangkitkan, ayo semangat, engkau masih punya Tuhan. Hidupmu tidak berdasarkan hasil diagnosa dokter. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan yang berkuasa. Dia bangkitkan imannya sampai tanggal 8 Agustus kemarin. Dia terima hasil dari dokter, semuanya negatif. Dia butuh 1 tahun untuk melewati proses latihan iman. Saudara jangan khawatir. Kalau ada proses, ada latihan, itu Tuhan izinkan lewat masalah, sakit penyakit, engkau berantem mungkin sama teman seiman, engkau cekcok sama suami, sama istri. Itu cara Tuhan loh untuk melatih kesabaranmu, melatih iman, melatih menguji apa yang kita terima, yang kita baca firman tiap hari itu kan harus diuji, harus dilatih. Nah itu caranya itu lewat persoalan, lewat sakit penyakit, lewat segala persoalan ekonomi mungkin. Itu cara Tuhan untuk melatih. Amin. Yang kedua, tadi Yusuf, ya, dia ikut proses latihan dari Tuhan dan dia muncul sebagai kuasa. Yang kedua, kita mau belajar dari seorang Yohanes Pembaptis, ya. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu diawali dengan ketika ayahnya Zakaria, ya. Om kenal Zakaria? Kenal? Tetangga. Ada malaikat yang datang kepada Zakaria, ya, dia seorang imam. Malaikat yang datang ke Zakaria adalah malaikat yang sama yang memberitahukan kepada Maria bahwa akan lahir seorang Yesus. Sama, keren kan? Malaikatnya sama loh yang disuruh. Nah, Zakaria dapat informasi
pasti dari mereka itu bahwa nanti istrinya akan hamil. Mereka udah gak muda lagi, saudara. Udah kakek-kakek, udah nenek-nenek. Siapa yang udah kakek-kakek, nenek-nenek di sini? Om Heri ya? Oh, Om Heri udah punya cucu. Siapa lagi? Nggak ada ya, baru sekali. Oh, Tante Heri, ya bener. Nah, Tante Nok, bayangin, misalnya Tante Nok. Tapi belum terlalu tua ya Tante Nok ya. Udah tua Tante lain aja deh, yang lebih tua. Misalnya, Sama. oh sama. Orang saya. Oh ya. Aduh, lucu deh. Pantesan pengen memang ya. Umurnya sama ya. Tempat curhat bareng. Misalnya ada berita sama siapa suami Tante Nok? Oh, Bunhau. Saking juga lamanya. Oh, Bunhau. Istrimu. Misalnya ya Tante ya, Tante belum punya anak. Dari muda menanti-nantikan seorang anak. Tiba-tiba datang malaikat. Bunhau, istrimu akan hamil. Jangan dia nggak percaya loh. Alkitab mencatat sampai dia bisu karena nggak percaya sama omongan malaikat. Akhirnya terjadilah Tante Nok misalnya hamil. Saudara bayangin nggak seorang nenek udah tua ya, Tante Nok udah pantas kan nenek. Kalau terjadi zaman sekarang nenek udah keriput misalnya giginya udah ompong hamil. Amin. Viral nggak? Viral nggak? Pasti viral. Kalau dia mungkin tinggal di perumahannya Mama Elis yang paling kepo. Lihat nenek-nenek, coba itu nenek-nenek keriput itu hamil. Oh benar gimana kalau dia 3 bulan? Ya, nenek-nenek jalan aja udah susah ya. Ini di perutnya ada beban. Gimana coba? Coba bayangkan, Tante Nok masih lumayan seger ya. Kayaknya lebih tua Elizabeth istri Zakaria deh, karena dia sudah lanjut. Alkitab mencatat begitu. Sudah nenek-nenek kayak opung purba kali ya, lebih tua kan ya. Opung purba, opung Manalu kan kayak gitulah. Bayangin opung Manalu hamil, coba bayangin. Jalannya saja udah susah, tapi ini dia harus menanggung beban. Saudara bayangkan, seorang nenek-nenek hamil pasti viral. Wah itu jadi omongan sekampung ya. Tapi walaupun kehamilan Yohanes Pembaptis ini mujizat, saudara. Kehamilan mamanya Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes ini Alkitab mencatat tidak langsung dimunculkan. Dia harus ditempatkan di padang. Oh, kalau bayi mujizat kan harusnya viral ya. Kayak bayi Syahrini lahir, di blur dulu mukanya bikin deg-degan. Kayak siapa ya mukanya? Kayak siapa ya? Yohanes Pembaptis. Ketika dia lahir, dia nggak bisa langsung diviralkan. Semua Israel nggak boleh tahu. Dia harus ditempatkan di padang gurun. Makanannya madu dan belalang. Belalang ini para teologi mensinyalir bukan binatang, tapi belalang ini di daerah sana ada sejenis tumbuhan namanya belalang, itu kayak kacang kapri atau buncis, manis rasanya ya. Jadi itu makanan Yohanes Pembaptis ketika berada di padang gurun ya, belalang, tanaman belalang dan madu ya. Sehat berarti ya ini. Belum waktunya dia muncul sampai mungkin kadang-kadang kita berkata begini ya, kok saya nggak sembuh-sembuh Tuhan, kok dia udah bersaksi tentang kesembuhannya, betul? Kadang-kadang kita, kok saya nggak disembuhin Tuhan, kok waktunya saya punya anak belum datang ya Tuhan, kok itu sekali brojol 5 misalnya, ya kan? Kok saya belum sukses ya Tuhan, padahal saudara-saudara saya udah sukses semua. Waktu Tuhan pasti ya terbaik. Yang lain sudah sukses nggak apa-apa. Percaya saja kalau kita
diuji kesabaran Tuhan sampai ayat ini muncul. Lukas 1 ayat 80. Ketika Yohanes Pembaptis berada di padang gurun, saya yakin dia melewati proses, dia melewati latihan, dia dibentuk, ditempa, ada pengurapan turun ketika dia berada di padang gurun. Lukas 1 ayat 80. Sampai tiba waktu Tuhan, Yohanes Pembaptis tampil. Adapun anak itu, yaitu Yohanes Pembaptis ya, bertambah besar dan makin kuat rohnya. Saya percaya ketika saudara mungkin saat ini berada di masa-masa padang gurun, saudara akan bertambah besar imannya, saudara akan makin kuat rohnya, dan dia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara sabar aja, ikutin prosesnya Tuhan. Ya, kata Bu Alif, namanya juga hidup. Ya, kalau belum waktunya muncul, ya nggak apa-apa, betul? Ya kan? Waktu setiap kita berbeda, jangan saudara banding-banding. Kok dia udah muncul, saya belum. Kok dia udah diberkati, saya belum. Kok dia udah punya mobil, saya belum Tuhan. Kok dia udah punya motor baru 3, saya 1 pun aja belum. Misalnya, jangan suka banding-banding. Ini waktunya Yohanes Pembaptis muncul, dia yang buka jalan untuk Yesus datang. Dia baptiskan Yesus. Dia menjadi penginjil yang luar biasa. Walaupun kata-katanya kasar karena hidup di padang gurun, tapi banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ketika sudah waktunya, dia menampakkan diri kepada Israel. 2 ya, tadi Yusuf, 2 Yohanes Pembaptis, 3 Oferi ya. Kita mau belajar dari seorang Filipus, Kisah Rasul 6 ayat 3. Jadi ketika Yesus naik, murid Yesus itu semakin sibuk karena pelayanan di mana-mana, saudara. Jadi pelayanan meja terbengkalai. Nah, coba Kisah Rasul 6 ayat 3 sampai 5. Sayang waktu itu belum ada Mama Elis. Mama Elis cocok banget ditempatkan di sini ya. Kisah Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, tugas pelayanan meja. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi rasul-rasul itu saking sibuknya, mungkin lupa ngasih makan, mungkin lupa diakonia, mungkin lupa memperhatikan janda-janda, yatim piatu. Jadi akhirnya dibentuklah sebuah tim khusus untuk bergerak di bidang diakonia, pelayanan meja, apa janda-janda harus diperhatikan. Nah ini tugasnya salah satunya Filipus. Coba ayat 5. Di situ Filipus terpilih sebagai 7 orang yang harus dipilih. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus dan teman-temannya. Saudara baca sendiri, ya. Jadi Filipus ada dalam satu pelayanan yang mungkin kalau dilihat sederhana, mungkin ya nyiapin makanan, bagi-bagi makanan. Nanti konsernya ada berapa orang? Bilis ada 10 orang misalnya. Nanti menunya apa ya? Nanti Filipus dan teman-temannya tugasnya seperti itu. Nanti ada pembagian beras, ya kumpul ya di sini ya, di depan Desti ya kumpul, bawa kupon. Nah itu tugasnya Filipus. Ya. Dia itu sederhana. Jadi mungkin ada orang-orang yang enggak, saya nggak mau tampil di sini, saya di belakang layar aja. Ada kan orang-orang seperti itu. Nah ini Filipus seperti itu. Dia mungkin adalah rasul-rasul yang lain lah yang mungkin ada di mimbar sini pelayanan, jadi singer, jadi apa. Dia memilih dan dipilih untuk bekerja di sini. Nah, pelayanan di balik layar. Secara manusia ini gambaran kesederhanaan. Banyak orang yang nggak memperhatikan
pastikan orang yang mungkin cuci piring, beres-beres gereja, nyapu di belakang, bersihin itu, bersihin gazebo. Banyak orang yang nggak lirik kan. Orang kan lihatnya yang tampil di sini kan, betul? Tapi saudara tahu nggak siapa yang nyapu gazebo, beres-beres itu karpet? Emang nggak berat? Ya, banyak orang yang nggak apa sih? Ya nggak tahu siapa itu yang beresin. Padahal mungkin pelayannya sama aja dengan yang di sini, betul? Nah itu Filipus. Kita nggak pernah tahu kapan seorang Filipus itu dipakai Tuhan lebih lagi. Kapan doa kita didengar? Kita nggak pernah tahu. Sampai akhirnya makanya saudara kalau misalnya dapat pelayanan yang mungkin sederhana, cuci piring, nyapu gereja, beres-beres gazebo, mungkin berdoa, jalani dengan setia. Lakukan hal yang kecil sekalipun dengan hati yang besar. Amin. Coba ulangi. Lakukan hal kecil dengan hati yang besar. Besar, oh, besar. Jadi Tante Eno, Tante Torisa kalau nyuci piring, walaupun nggak ada yang lihat, lakukan dengan hati yang besar. Amin. Oke, nyuci piring. Amin. Ya, engkau kesoleo pada tambah mumet. Kenapa kak? Lakukan hal yang kecil dengan hati yang jangan tersusun. Dia kalau nggak ada review begini. Sampai ayat ini tiba, Kisah Rasul 8 ayat 1 dan 2. Filipus orang yang sederhana. Mungkin kalau sekarang cuma nyuci piring, beli belanja ke pasar, masak mungkin ya, menyiapkan untuk hamba-hamba Tuhan yang pelayan-pelayan. Tapi sampai Kisah Rasul 8 ayat 1 bagian B. Pada waktu itu, nah ini Tuhan kadang-kadang memulai dari sesuatu yang tidak mengenakan. Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Penganiayaan itu membuat mereka tersebar. Ada yang pergi ke Patral, ada yang pergi ke Gantar, ada yang mungkin pergi ke Sub. Apa yang terjadi dengan Filipus? Dia nggak belajar lagi. Dia nggak ngurusin yang diakonia lagi. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus tadinya mungkin malu-malu ketika memberitakan ini. Coba apa yang dikatakan ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Apa hasil pelayanannya? Coba saudara lihat ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus yang tadinya cuma mungkin kerjaannya di bagian diakonia, menyiapkan makanan, tetapi ketika Tuhan angkat, Tuhan munculkan, dia memberitakan Injil, pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Apa yang terjadi? Apa dampaknya, saudara? Belum. Dan banyak. Tadi mereka semua dengan bulat hati. Coba bayangkan, ada kata bulat hati, menerima apa yang diberitakannya. Orang yang dengar pemberitaan Filipus, orang yang dengar ketika Filipus membagikan firman, mereka jadi teguh, bulat hati, iman mereka jadi kuat, mereka semakin percaya. Ayat 7 coba. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Apalagi yang terjadi, saudara? Ini akibat pelayanan Filipus. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Mujizat terjadi kalau sudah waktunya Tuhan angkat. Ayat 8. Apa dampaknya lagi? Maka sangatlah besar sukacita dalam kota. Kalau saudara sudah waktunya diangkat, saudara ngomong sederhana pun menguatkan orang lain. Orang lain yang sakit jadi sembuh, orang lain yang imannya lagi goyah jadi kuat. Ada sukacita besar ketika Tuhan mengangkat saya dan saudara. Muncul di daerah saudara masing-masing.
Filipus kalau nggak ada penganiayaan, dia nggak akan seperti ini. Terus aja melayani gereja, terus aja ngurusin diakonia. Tapi ketika penganiayaan datang, dia tersebar sampai ke Samaria. Makanya kalau saudara ada masalah, jangan takut. Mungkin itu salah satu cara Tuhan untuk memunculkan saudara. Amin. Jangan takut sama masalah ya. Lakukan hal kecil dengan hati yang besar ya. Supaya saudara ketika mungkin ada masalah datang, Tuhan bisa pakai hal itu. Pokoknya lakukan aja yang terbaik. Saudara mau nyuci piring, saudara mungkin mau melayani sekolah minggu, lakukan yang terbaik ya. Semua saudara kerjakan yang terbaik. Karena kita nggak tahu waktunya Tuhan untuk memunculkan kita. Amin. Kita nggak pernah tahu lewat momen-momen tertentu Tuhan itu sedang memakai seseorang untuk kepoin saya dan saudara. Misalnya, Tuhan nggak tahu ketika mungkin kita pergi kemana dan kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada yang kepoin kita. Wah, ini kayaknya cocok jadi calon mantu anak, calon mantu saya. Kan kita nggak tahu, ya. Momen Tuhan itu kita nggak tahu. Amin. Amin. Om Ferry mau jadi cari pasangan lagi? Lakukan yang terbaik. Siapa tahu ada janda yang takut sama Tuhan, orang kaya. Melirik Om Ferry itu dia kayak melihat Bruce Lee. Ya, kalau mau diberkati butuh persiapan. Amin. Saudara kalau mau diberkati mobil, belajar nyetir dulu. Kenapa Bu Fitri? Kalau mau diberkati motor, punya SIM dulu. Amin. Amin. Kalau mau kerja misalnya, anak-anak muda kerja di kementerian, ditanya, sebutkan Pancasila. Oh gampang, 1, 2. Pas yang keempat untuk kacau balau, nggak diterima. Ya, siap-siap aja lakukan yang terbaik. Ya. Ada orang begini, kok saya lebih cantik, saya lebih pintar, kok dia yang di luar merit ya? Jangan khawatir, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Waktu dulu saya lulus SMA, saudara, Tuhan izinkan orang tua saya nggak ada biaya untuk kuliah. Kecewa nggak saya? Kecewa. Tuhan kasih kesempatan untuk saya 1 tahun libur. Jadi lulus SMA, tiba-tiba itu kan lulus biasanya bulan Juli ya. Saya di rumah nih ya, bulan Desember kerusuhan. Saudara bayangin ya, itu tahun 98. Saudara mungkin pernah dengar ya, yang udah usia-usia 40-50 tahun yang namanya kerusuhan 98. Itu daerah Tasik kena juga. Karena kerusuhan Ambon di Tasik bergejolak, efeknya ke gereja saya, kenalah kerusuhan. Saudara tahu akibat dari kerusuhan itu ada seorang encus punya bos orang muda, pengen lihat, pengen mampir ketika dia mau Pangandaran, pengen mampir lihat tempat gerejamu yang kena kerusuhan itu. Cuma mampir sebenarnya saudara. Dan dia tanya, Ade udah kuliah udah selesai, udah lulus SMA tahun ini kan? Oh enggak kuliah, oh enggak. Sudah tahu? Beberapa hari kemudian dia telepon papi saya, ya, Pak, saya berniat untuk menguliakan anak Bapak sampai selesai. Bapak pilih semua perusahaan apa sih namanya, universitas di mana aja loh saudara. Cuma sayangnya dia ngomong itu udah bulan Agustus, udah punya yang tutup universitas. Akhirnya menclok lagi UKRIM yang masih buka pendaftaran. Saya mau UGM udah tutup ya, mau apa? Karena dia bilang di mana aja. Tapi ya saudara, karena ada masukan dari Om Pendeta Ciambi, saya akhirnya pilih di UKRIM. Saudara tahu, kalau saya masuk duluan kuliah, misalnya saya ada duit ya, masuk berarti angkatan 98. Kenal sama Om Denny? Dia adik tingkat. Saya misalnya pacaran sama adik tingkat, gengsi dong. Makanya Tuhan izinkan saya kuliahnya mundur setahun. Supaya apa? Ketika saya ketemu walaupun saya lebih tua berapa
bulan masih seangkatan ya. Oh, saya kalau masuk kuliah duluan, terus Om Deddy ungkapin cinta sama saya, siapa kamu? Adik tingkat, ya kan? Saya mikir, jangan-jangan Tuhan mundurin supaya itu, tahu aja saya. Saya wataknya keras, dia kenapa sering ya? Jadi saudara kalau misalnya ada keterlambatan sesuatu, jangan khawatir. Mungkin itu salah satu cara Tuhan untuk mempertemukan dengan momen-momen tertentu, ya. Saya baru mikir sekarang, iya, kalau saya masuk di angkatan 98, Om Deddy kan 99, terus dia ngungkapin cinta, dan saya yakin dia nggak mungkin ngungkapin cinta sama kakak tingkat. Karena satu tingkat ya udah terjadilah tring. Padahal lebih tua saya berapa bulan, jadi dia harusnya panggil saya Cici. Tapi mungkin saya berpikir sekarang, oh itu ya cara Tuhan supaya jodohnya ketemu gitu loh, ya kan? Boleh. Rondong ya, rondong. Itu juga yang terjadi sama Ribka. Bro tahu Abraham ngasih mandat sama orang kepercayaannya namanya Eliezer, singkat aja ya. Jadi Abraham bilang, Eliezer, carikan Ishak anak saya jodoh. Eliezer bilang sama Tuhan, saya mau dipertemukan jodoh Ishak itu orangnya yang rajin, orangnya yang gak kayak zaman anak sekarang kalau disuruh enggak. Ternyata ketemu. Kejadian 24 coba. Ini Eliezer sedang cari jodoh buat Ishak anak dari tuannya Abraham. Namanya siapa Om Ferry? Istrinya Ishak nanti bukan Tante Kiu, bukan Ribka. Om Ferry pintar ya. Kejadian 24 ayat 71. Jadi Eliezer ini sedang cari jodoh buat, aduh panjang ya. Kejadian 24 ayat 71. Jadi Eliezer cuma minta tanda, Tuhan, kalau ada seorang wanita, nggak ada ya? Saya cari kalian ini dari Om ini, ya. Jadi singkat ceritanya itu, jadi itu si Eliezer datang ke sebuah sumur, ya saudara. Saya jadi bingung sampai ayat berapa ya? Tunggu. Oke. Oh 67. Berarti satu nanti habis Tuhan Yesus datang. Ya, oke. Singkat ceritanya gitu ya saudara. Pokoknya itu ada di Kejadian 24, ya. Eliezer nyari seorang jodoh buat Ishak anak dari tuannya. Jadi, nah ini ayat 45 nih. Lalu biasa aja keles. Ya. Jadi ini si Eliezer bilang gini kepada wanita yang datang tadi. Dan kebetulan yang datang Tuhan izinkan Ribka, ya, dia bawa ember-ember kalau cuma sana. Tolong berikan aku minum, kata Eliezer. Ayat 46 coba. Apa yang dikatakan Ribka? Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas pohonnya serta berkata, Om, ayo minum, kata dia. Dan unta-untamu juga dikasih minum. Berarti Ribka ini anak yang baik, rajin, ya. Lalu aku minum dan unta itu juga diberikan minum. Akhirnya singkat cerita aja ya, Eliezer datang ke rumah Ribka. Akhirnya diminta Ribka untuk jadi pasangannya Ishak. Boleh nggak? Ditanya, coba tanya aja sama anaknya mau apa enggak. Dan Ribkanya mau. Saudara tahu, kalau dari Tuhan itu semua lancar. Ketemu jalurnya, ketemu ini, ketemu itu. Dan saudara tahu, walaupun Ishak misalnya kalau zaman sekarang mungkin dijodohin, Ishak itu cinta banget. Oh berapa ya? Ishak itu cinta
Ribka dan Ishak. Yang terakhir kalau saudara perhatikan, Daud. Daud itu coba saudara perhatikan hidup Daud. Pekerjaannya hanya mengembala 1 sampai 2 kambing domba. Ketemu waktu yang pas, Saul nyari seorang pemain kecapi. Coba cariin, roh jahat lagi menguasai Daud. Karena roh Tuhan mundur dari Daud, dari Saul. Saul nyari seorang pemain kecapi. Ternyata pegawainya tahu itu tuh di sana tuh ada yang namanya Daud yang suka mainin kecapi. Kalau waktunya Tuhan memunculkan seseorang, walaupun dia mungkin ada di padang gurun lagi ngembalain 1-2 kambing domba, kalau Tuhan yang atur, maka Daud muncul sebagai penolong untuk Saul, dan ujungnya Daud jadi raja Israel. Ribka jadi istri Ishak, menantunya Abraham, orang kaya. Ya. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara, kita harus siap sedia. Ya. Karena Tuhan itu sedang nembok. Ayat terakhir 2 Tawarik 16 ayat 9. Itu terakhir benar. 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Sepi. Enak banget itu. Gitu. Sembilan, ayat 9. Sabar. Gak bisa sabar ya, waktu terus berjalan. Gak ada lagi ayatnya. 2 Tawarik 16. Aku anak sekolah 1 SMA. 2 Tawarik 16 ayat 9. Ya kamu mau balik aku nih. Ya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap siap-siap. Tuhan tuh lagi ngepoin saya dan saudara. Dia lagi nyari siapa nih yang waktunya mau dimunculin. Siapa ya yang besok pun dimunculin sama saya? Siapa ya waktunya untuk muncul? Kayak Yusuf, kayak Filipus, kayak Ribka, kayak Daud, kayak Yohanes Pembaptis. Siap-siap kerjain aja yang terbaik. Saudara yang berdagang-berdaganglah yang jadi berkat. Saudara yang jual kue, jual besti, jual es kelapa, jual apa lagi? Bukan ini mau jual apa? Jual ayam bakar. Kerjain semua yang terbaik. Bikin ayam bakar yang paling enak di Hotlis. Tante Nok buat es kelapa yang paling enak di Hotlis. Kerjain aja yang terbaik. Siapa tahu asistennya Pak Jokowi naksir sama es kelapa Tante Nok. Oh, itu langsung Tante Nok pindah rumah ke Solo. Langsung IKM ya. Siapa tahu? Kita nggak tahu itu 3 atlet itu bisa muncul bulan ini, ya 3 atlet loh, dapat bermiliar-miliar. Mereka mungkin udah nggak bisa tidur saking bingung itu 6 miliar mau diapain ya. Beli rumah masih ada sisa, beli mobil masih ada sisa, beli motor masih ada sisa. Ya, siap-siap, amin. Ibu Sunda mau siap-siap? Ya, Nita siap-siap deh. Siapa tahu mata Tuhan malam ini tertuju sama kita. Cinta siap-siap. Siapa tahu itu apa namanya? Meledak. Saya mengundang pemain musik. Kita nggak ada yang tahu loh saudara. Waktunya Tuhan untuk saudara dan saya muncul, jadi berkat, jadi saksi. Ya, amin. Berdiri ya, biar nggak pegel, biar nggak kesemutan. Buka ini bantunya ini bu, mana ya bantunya? Kalau Tuhan izinkan suki, ya mak. Mari kita bangkit berdiri. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup saya,
Percayalah, itu semua untuk kebaikan. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu, percayalah, Tuhan punya rencana yang terbaik. Kalau Tuhan ingin mengizinkan saya saudara sakit, percayalah, Tuhan pasti ada rencana yang terbaik. Bila kau mengizinkan sesuatu terjadi,
bayar dengan harga yang terbaik. Begitu Tuhan, kalau lagu ini begitu populer sampai masuk pada deretan lagu 100 billboard terbaik di dunia. Tapi sesungguhnya lagu ini sulit untuk dikerjakan Tuhan. Karena harus melewati banyak cobaan, harus melewati banyak rintangan. Mengikuti waktu Tuhan sangat susah. Seringkali kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan semangat, kita kehilangan segala sesuatu yang kita miliki untuk mengikuti waktunya Tuhan. Tetapi dengan harga yang baik, kita bayar di hadapan Tuhan. Kita akan dapat yang terbaik. Terima kasih Bapak buat segala pertolongan Tuhan yang indah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami semua. Ajar kami menghitung hari-hari kami, ajar kami menghitung waktu-waktu kami dengan baik, sehingga yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui pelayanan kami, melalui untuk orang lain, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami tahu itu semua untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Sebab di dalam mengucap syukur ada mujizat yang sedang terjadi. Seperti semangat yang akan kami peroleh hari-hari ini Tuhan, menjelang Indonesia merdeka Tuhan. Kami memperingati kemerdekaan ke-79 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia menjadi milik kepunyaan Tuhan. Negara kami menjadi negara yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan segala apa yang terbaik Tuhan limpahkan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di tempat ini sedang beribadah. Ketika kami menikmati waktu Tuhan, Engkau akan memunculkan kami seperti terang di siang hari, dan tidak ada satupun yang dapat terbantahkan. Ketika Engkau mengangkat kami, tidak ada satupun yang dapat menurunkannya. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan dan usaha kami, atas setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah engkau, anakmu, suamimu, pekerjaanmu, rumah di mana engkau tempat tinggal, segala pundi-pundimu diberkati Tuhan, bahkan sampai meja makanmu diberkati Tuhan. Mari kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan dalam kasih